Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas lagi terkait salah satu meme koin yang teman-teman ternyata banyak banget request di kolom komentar pada beberapa postingan video saya sebelumnya, yaitu Mocoin atau dengan tikernya yaitu MOC. Dan tentu karena ini adalah meme coin, sebelumnya disclaimer dulu ya, bahwasannya video ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So, harapannya teman-teman selalu analisa mandiri, always do your own research teman-teman, karena this is not financial advice. Dan sebenarnya teman-teman, di beberapa video lalu itu saya udah pernah untuk bahas Mocoin ini. Jadi mungkin buat teman-teman yang pengen tahu seputar apa itu Mocoin sampai ke POV saya pada saat harga Mocoin belum mencapai titik sekarang, itu teman-teman boleh banget untuk mampir ke video pembahasan Mocoin saya yang sebelumnya. Dan setelah itu teman-teman boleh banget nih, feel free buat balik lagi ke video yang sekarang ini. Dan di sini ya, buat teman-teman yang juga mungkin belum tahu, saya tuh sebenarnya masih lumayan baru create Instagram account. So buat teman-teman yang mau support saya dan juga mau follow Instagram account saya, boleh banget follow di username yang tertera di sini, teman-teman. Dan kalau misalkan kita coba pindah tab sebentar nih, kita pindah ke market cap atau ke kapitalisasi pasarnya. Di sini tercatat, by coinmarketcap.com untuk Mocoin ini berada di peringkat ke-144 berdasarkan kapitalisasi pasarnya, dan tentu data ini teman-teman bisa cross check langsung ke coinmarketcap.com. Dan di sini ya, kalau kita pindah sebentar ke chartnya, nah di sini, ini actually Mocoin ini udah turun sangat signifikan ya, which is kalau kita coba ukur dari topnya, di sini dia udah koreksi 70%-an teman-teman. Ini koreksi yang cukup besar dan cukup dalam ya. Wajar aja jadinya kalau misalkan mungkin teman-teman banyak yang nyangkut atau banyak yang ke drawdown, itu mungkin bisa dikatakan cukup wajar teman-teman. Dan coba komen teman-teman, siapa dari kalian yang mungkin lagi nyangkut nih di Mocoin ini atau mungkin lagi kena drawdown, boleh banget untuk coba komen, saya pengen tahu berapa banyak dari kalian yang lagi mengalami floating loss teman-teman. Dan sebelumnya nih kalau misalkan saya review sedikit ya, di mana pada beberapa video sebelumnya, itu saya udah kasih warning ke teman-teman atau udah notice, di mana di sini saya waktu itu udah kasih tahu bahwasannya Mocoin ini udah breakdown teman-teman dari trend lainnya, yang which is secara tidak langsung juga merepresentasikan atau menggambarkan bahwasannya struktur bullish dari Mocoin ini udah berakhir dan sekarang dia udah masuk ke struktur bearish-nya. Dan saya ingat banget waktu itu di kisaran harga ini teman-teman, kalau nggak salah di sini ya, di kisaran harga ini tepat di candle yang ini teman-teman kalau nggak salah, yang candle merah ini, itu saya udah kasih tahu ke teman-teman semua bahwa ada potensi untuk koreksi lanjutan teman-teman. Di mana ketika dia memang naik ini nih teman-teman, di kenaikan yang ini which is kalau kita ukur dari bawah sini ya, nah, itu ada kenaikan puluhan persen lumayan, teman-teman. Tapi pada saat itu saya notice bahwa sifatnya sebenarnya memang hanya koreksi ya, dan hanya testing ke supply areanya yang di sini. Dan waktu itu juga saya udah gambar area-area ini cukup lama, so teman-teman boleh banget cross check sendiri apakah yang saya ngomong ini bener atau enggak. Dan itu semua ada buktinya karena memang videonya udah cukup lama ya, teman-teman boleh banget untuk mampir ke video tersebut terlebih dahulu. Dan di situ juga saya udah notice memang dia beririsan dengan area resistance yang di sini, kemudian dia juga sekaligus testing di area ini ya teman-teman, area trendline-nya, dan memang setelah itu dia langsung terkoreksi signifikan teman-teman, atau terkoreksi lumayan dalam ya. Dan di sini ya, yang ternyata cukup mengejutkan, di sini dia langsung, breakdown dari area yang di sini, and then dia sempat rebound sih teman-teman sedikit di demand zone yang di sini, namun memang tidak signifikan dan setelah itu langsung koreksi lagi cukup dalam teman-teman. Dan hal ini itu udah saya notice di, video-video sebelumnya. So, mungkin congratulation buat teman-teman yang mungkin dapetin cuan dari pergerakan turun yang ini, ataupun mungkin buat teman-teman yang terhindar dari kerugian. Saya cukup senang kalau misalkan banyak dari teman-teman yang mungkin at least bisa terselamatkan portofolionya atau mungkin bahkan bisa mendapatkan keuntungan. Congratulations sekali lagi. Dan di video kali ini kita akan bahas lagi nih, kemana untuk price action Mocoin ini akan berlabuh dan potensi-potensi pergerakan harga ke depannya. Dan perlu diketahui ini pure based on POV saya ya. Dan tentu teman-teman juga wajib banget untuk lakuin riset dan analisa mandiri juga. Nah, yang pertama teman-teman, yang perlu kita ketahui, ini saya ulangin sekali lagi, bahwasannya secara market structure, ini Mocoin ini udah berada dalam struktur bearish ya teman-teman. Dari yang sebelumnya di sini nih, ini udah mulai struktur bullish-nya, dia terus naik, create higher high, higher low, higher high, higher low, dan seterusnya sampai di sini, itu dia akhirnya konfirmasi dia membentuk yang namanya lower low, lower high, lower low, dan seterusnya teman-teman. Nah, di sini, itu satu hal yang perlu teman-teman pahami dulu, di mana secara struktur market dia udah menjadi bearish, dan kalau kita coba
pakai bantuan tools Fibonacci ya, kita coba tarik dari sini ke atas sini, namun kita perlebar. Nah, lebih kurang kayak gini teman-teman, dan kita akan coba sedikit, pasin atau presisiin supaya lebih jelas ya buat teman-teman ngelihatnya. Nah, lebih kurang kayak gini. Dan di sini, yang bisa kalian lihat adalah area 1,618 ini ternyata nggak di-respect teman-teman, dia langsung jebol ke bawah dengan volume yang sangat signifikan teman-teman. Dan wajar aja ya di sini kalau misalkan kita hitung dari area demand zone di sini aja itu koreksinya udah puluhan persen teman-teman, sangat signifikan untuk drawdown-nya. Dan ini beberapa hari belakangan ya teman-teman ya, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, bahkan seminggu sebelum candle ini lahir teman-teman, itu merah semua teman-teman candle-nya ya. Jadi penurunannya sangat signifikan. So, di sini ada beberapa probability atau beberapa kemungkinan yang mungkin terjadi sama Mocoin ini. Di mana yang pertama teman-teman, ada kemungkinan di sini pergerakan Mocoin ini memang, berpotensi ya untuk lanjut koreksi ke demand zone di bawah sini teman-teman. Karena satu-satunya demand area yang cukup major untuk Mocoin ini adalah demand zone yang di sini. Kenapa? Karena kalian bisa lihat nih, dia menahan pergerakan harganya beberapa kali dari Mocoin ini. Dan hopefully banget ini nggak di-breakdown. Kenapa? Karena kalau ini sampai di-breakdown teman-teman, maka memang secara chart ini ada potensi untuk Mocoin membentuk yang namanya all time low, dan tentu dengan demikian biasnya akan sangat cenderung ke bias penjualan dan mungkin bisa saja, turun kembali ke area harga yang lebih rendah lagi teman-teman, lebih kurang kayak gitu. Dan bahkan ya kalau teman-teman notice di sini secara stochastic RSI teman-teman, ini kita udah berada di area oversold yang cukup lama namun masih tetap turun ya teman-teman ya. Karena memang tekanan jualnya mungkin sangat kuat untuk Mocoin ini, mungkin ada yang panic selling dan sebagainya, dan wajar aja ya karena penurunannya cukup signifikan. Dan di sini memang untuk probability pertama ada potensi untuk dia testing di demand zone di sini, dan selanjutnya kita harus menunggu konfirmasi nih. Apakah ada rebound yang signifikan atau ada konfirmasi rebound yang cukup baik di demand area ini, atau justru dia cuman rebound sedikit, atau justru ya, ketika dia melakukan rebound di sini dia langsung koreksi lagi, atau bahkan bisa aja dia langsung koreksi ke bawah teman-teman, itu bisa aja. So, konfirmasinya ada di demand zone di sini yang teman-teman wajib banget pantau dan harus banget diamati teman-teman ya. Hopefully tentu, mungkin para holder dari Mocoin ini berharap supaya demand zone di sini nggak ke breakdown, kurang lebih seperti itu. Dan di sini, jika memang teman-teman mau lihat ya, untuk Mocoin ini kembali bullish, ini adalah probability yang kedua, namun tentu saya tahu ini nggak gampang sama sekali teman-teman, dan karena memang secara struktur market ini udah bearish, maka tentu probability terjadinya kemungkinan pertama yang tadi saya ungkapkan, di mana dia mungkin ada koreksi dulu ke demand zone di sini, itu lebih mudah terjadi atau memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk terjadi dibandingkan kemungkinan yang kedua ini. Di mana jika memang untuk Mocoin ini mau kembali bullish, at least dia harus reclaim atau take over dulu untuk resistance-nya atau supply areanya yang di sini. Karena memang kalau teman-teman notice nih ya, ini pergerakannya kan seperti ini teman-teman, kalian bisa lihat, dia lebih kurang bergeraknya kayak gini teman-teman. Dan tentu, level area yang pertama kali harus di-reclaim itu adalah, supply area atau resistance di sini untuk bisa naik ke level-level berikutnya teman-teman. Dan apabila untuk tekanan jualnya terus seperti ini, tentu hal tersebut, nggak gampang untuk terjadi ya. Dan di sini kalian juga bisa lihat, tekanan belinya juga sangat-sangat under atau sangat-sangat, lemah jika dibandingkan sama tekanan jualnya. Bahkan dia mau rebound di sini sedikit itu langsung, ngekor lagi dan langsung kembali turun lagi ke bawah gitu teman-teman. Dan oke, sebenarnya lebih kurang dari segi price action-nya nggak ada yang jauh berbeda teman-teman kayak gitu, karena sebenarnya dari outlook-nya saya udah nyampein di beberapa video lalu dan masih clear, masih sama persis teman-teman. Di mana pada saat itu saya notice di sini ya, ketika price action-nya masih di sini dan saya notice akan terjadi penurunan, dan bener aja di sini ternyata akan terjadi penurunan. Dan next-nya target yang teman-teman bisa pantau mungkin di demand zone di sini teman-teman, sebagai probability yang pertama dan yang mungkin, punya probability yang cukup besar untuk terjadi. Namun jangan lupa kalian juga harus lakuin riset mandiri. Dan kalau misalkan kita coba intip dari data lain, nah, misalkan dari data di sini, dari segi analytics-nya di sini kita bisa langsung lihat Mocoin ini di Q1 ya, langsung merah teman-teman secara return, dan wajar aja dengan koreksi, yang signifikan tersebut ini pasti langsung memerah atau langsung memberikan return yang negatif. So, maybe karena ini udah di penghujung bulan Januari, harusnya sih, mungkin ya untuk Mocoin ini memang harus berakhir di, bulan Januari 2025 ini dengan return yang merah. Namun let's see di bulan Februari ataupun Maret atau di akhir Q1 akan seperti apa untuk return-nya, mungkin itu cukup menarik untuk diperhatikan teman-teman. Dan oke, kurang lebih kayak gitu sih untuk pembahasan seputar Mocoin.
Buat teman-teman yang mau request analisa koin, jangan lupa juga untuk komen aja di kolom komentar di bawah, dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik, akan saya usahakan untuk buat secepatnya kayak mau koin ini. Dan thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis, dan yang udah support saya sampai sejauh ini. And thank you banget juga, buat kalian ya, yang mungkin juga udah suka-suka request nih, atau buat teman-teman yang sering request untuk analisa koin-koin tertentu. Dan jangan lupa juga, kalau misalkan kalian mungkin mau support saya sekaligus, itu bisa dengan, request aja lewat link traktir yang tersedia di bio akun TikTok saya, ataupun di link yang tertera pada description di channel YouTube saya, teman-teman. Dan oke, segitu aja sih teman-teman seputar mau koin. Thank you banget, dan sampai jumpa di video selanjutnya.